Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat waktu mengeluarkan video terbaru. Oke? Hai, jumpa lagi dengan Kak Ruli di sini. Hari ini kita akan bahas tentang materi hidrokarbon. Ya, di bab hidrokarbon kita akan bicara tentang apa itu permasalahan yang ada di lingkungan. Misalkan contohnya begini, kalau misalkan kita memasak nasi, biasanya kita menggunakan apa? Mungkin kalau zaman dulu itu menggunakan kayu bakar, ya kan? Agak geser ke sini modern dikit, menggunakan minyak tanah. Sekarang mungkin ibu-ibu kita yang ada di rumah masaknya sudah menggunakan kompor gas. Nah, bahan bakar yang dulu adalah kayu, kemudian bergeser jadi minyak tanah, kemudian sekarang berubah menjadi gas. Itu adalah salah satu pemanfaatan hidrokarbon. Yuk, kita lihat pokok bahasan di bab hidrokarbon itu apa aja ya. Oke, yang pertama itu adalah kekhasan dan karakteristik atom karbon. Ya, jadi di kekhasan atom karbon ini adalah kita nanti akan bicara tentang kenapa sih senyawa hidrokarbon itu kok banyak banget gitu kan? Kenapa sih hidrokarbon itu kok banyak banget di alam semesta ini? Nanti akan kita bahas kenapanya di sini. Oke, yang kedua itu berkaitan dengan tata namanya. Karena saking banyaknya tadi, jadi dibutuhkan tata nama tersendiri sehingga supaya nanti tahu ya karbon yang ini namanya apa, yang itu namanya apa, itu nanti supaya tahu. Kemudian yang ketiga itu adalah isomer hidrokarbon. Jadi isomer ini nanti ada suatu rumus senyawa yang berbeda tapi dia memiliki rumus molekul yang sama. Itu nanti berkaitan dengan isomernya. Kemudian yang keempat itu adalah sifat-sifat dari hidrokarbon. Jadi karena nanti saking panjangnya tadi, misalkan jumlah C-nya 1 dengan jumlah C-nya 2 itu memiliki sifat yang berbeda-beda, sehingga kita harus tahu karakteristik sifat-sifatnya. Itu juga akan kita bahas. Kemudian reaksi-reaksi dari hidrokarbon. Nah, reaksi-reaksi ini kita bicaranya sebenarnya begini. Apa yang terjadi kalau misalkan kalau C-nya 1 bereaksi itu cepat apa enggak, misalkan. Kalau misalkan C-nya 2 bereaksinya cepat apa enggak, itu nanti akan kita bicara tentang reaksi-reaksi. Nah, dari 5 pokok bahasan ini kita akan ambil 2 dulu ya. Jadi yang pertama dengan yang kedua kita ambil, kemudian nanti kita lanjutin ke video berikutnya. Oke, kita bahas ke yang pertama dulu, kekhasan atom karbon. Oke, jadi kekhasan atom karbon itu dasarnya begini. Atom karbon itu dia memiliki nomor atomnya adalah 6. Oke, kalau dia memiliki nomor atomnya 6, maka dia memiliki 4 elektron valensi. Oke, nah supaya dia stabil, maka si karbon ini harus mengikat 4 atom yang lain, gitu kan? Ingat di kelas 10 kan kita sudah bicara tentang ikatan. Nah, ini kepake lagi di sini. Sehingga untuk mencapai kestabilan dia itu harus mengikat 4. Ya, nah, ini kakak kasih gambaran. Nah, inilah disebut sebagai tangan ikatan. Oke, jadi karbon itu memiliki 4 tangan ikatan. Oke, kemudian karakteristik yang berikutnya itu adalah begini. Kekhasan atom karbon itu adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh senyawa yang lain, yaitu apa? Dia bisa berikatan dengan atom karbon yang lain. Nah, ini yang dia tidak miliki, tapi karbon memiliki, gitu kan? Misalkan C yang di sini, dia akan mengikat karbon yang lain. C yang ini mengikat karbon, C yang ini juga mengikat karbon kan? C
C yang ini kalau misalkan kakak tuliskan, ini juga masih bisa mengikat karbon yang lain. Yang ini juga sama, gitu kan? Apa yang terjadi kalau ini saling mengikat terus? Pasti senyawa karbonnya jumlahnya sangat banyak dong, gitu. Sehingga disinilah kekhasan atom karbon. Kenapa atom karbon itu di dunia ini bahkan di alam itu banyak banget, gitu. Itu salah satu alasannya. Sehingga kita akan bahas ini dengan baik. Oke, berikutnya karakteristik berikutnya yaitu atom karbon ya. Atom karbon dapat berikatan kovalen dengan 4 atom karbon H. Jadi misalkan begini, kalau misalkan atom karbon itu dia berikatan dengan 4 atom, nah yang diikat itu adalah H, gitu. H tahu kan ya, H itu kan dia nomor atomnya adalah 1. Dia memiliki 1 elektron valensi. Sehingga kalau misalkan atom karbon itu dia mengikat H, maka butuh 4H. Itu. Nah, atom seperti inilah yang disebut sebagai hidrokarbon. Yaitu apa? Hidrogen itu adalah H, karbon itu adalah karbon. Sehingga kalau kita bicara hidrokarbon, yaitu senyawa yang hanya memiliki penyusun yaitu karbon dan hidrogen gitu. Nah, ini salah satunya CH4 gitu kan, karena satu C hanya ada 4. Oke. Berikutnya, nah ini gambarnya. Ini adalah gambar dari struktur tetrahedral dari si hidrokarbon. Oke. Kemudian karena saking banyaknya tadi ya, sehingga kakak akan mencoba memberikan susunannya seperti ini. Kalau misalkan kakak memiliki suatu contoh seperti ini, misalkan C, ini boleh ditulis kayak gini ya, ini CH3 ya. C di sini, oke, CH3, atasnya ada CH3, CH2, CH, di bawahnya ada CH3, di kanannya ada CH3. Ini masih boleh dilanjutkan panjang, tapi ini kakak tutup. Kenapa? Supaya nanti tidak terlalu panjang ya. CH3. Kak, kenapa C di sini mengikat hanya sebanyak 3? Ingat konsep awal, C memiliki 4 tangan ikatan. Oke, berarti 1 dipakai di sini. C, H-nya kan punya 1 kan? Berarti di sini H-nya sebenarnya ada 3. Jadi ini di sini CH3. Kak, kenapa di sini cuma ada 1? Lihat. Sudah dipakai berapa? 1, 2, 3, berarti tinggal 1. Yang bawah juga sama ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, C yang ini disebut C apa? Gitu kan? C yang ini disebut sebagai C apa? Gitu. Nah, di sini kita akan bicara tentang apa itu posisi atom karbon. Gitu. Jadi atom karbon itu ada posisinya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena karbon-karbon yang ini harus tahu posisinya di sebagai apa. Oke, nah sekarang cara menentukannya seperti ini. Contoh, kalau misalkan kita lihat karbon yang ini itu kan satu karbon, dia mengikat, anggaplah H-nya itu ada 3 lah di sini, gitu kan. Kemudian C di sini juga sama, berarti posisinya mungkin sama nanti. Ini H-nya cuma ada 1, ini H-nya ada 2, dan ini nggak ada sama sekali, gitu kan. Nah, secara dasar pengertiannya begini, coba. Ada yang disebut sebagai atom karbon primer. Apa itu atom karbon primer? Yaitu satu atom karbon yang mengikat satu atom karbon yang lain. Contoh, misalkan yang ini. Oke, C5. C5 ini akan mengikat apa nih? Mengikat ke sini nih. Ya kan, artinya cuma mengikat 1 kan? Jadi C ini hanya mengikat C ini. Oke, sehingga C yang ini disebut sebagai C primer. Gitu. Contoh lagi, misalkan berikutnya ada yang disebut sebagai C sekunder, yaitu karbon yang mengikat 2. Oke, coba kakak lihat ya. Misalkan nih, kalau kakak misalkan punya si C ini yang nomor 3, coba lihat ke kanan sama ke kiri. C ini mengikat 2, yaitu ke sini sama ke sini kan. Berarti C yang nomor 3 itulah disebut sebagai C sekunder. Oke, itu posisinya yang perlu kita lihat. Kemudian ada yang namanya C tersier. Ya tahulah kalau ada primer, sekunder, tersier. Berarti tersier berarti apa? 3. Ya, lihat C yang ini ya, mengikat 1, 2, dan 3. Gitu kan? Nah yang terakhir ada yang namanya C kuarterner. Kuarter itu kalau basket itu kuarter itu 4 bagian gitu. Jadi kalau di sini itu adalah 4 karbon. Jadi coba lihat C ini ya, tengah ya, mengikat ke bawah, ke sini sama ke sini. Jadi oke, jadi secara umumnya coba kalau misalkan yang C primer itu apa aja, ya kan? Coba ada yang nomor berapa? C yang nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian yang ini nomor 5. Kemudian nomor 6 yang ini. Oke, kemudian 7 sama 8. Secara gampangnya gini, kalau dia ikatannya seperti ini, maka yang primer itu rata-rata nanti adalah C, yang hanya ada 3 gitu. Kemudian yang kedua itu C sekunder. C sekunder di sini ya cuma ada 1 ya, yaitu nomor 3.
ciri-cirinya kalau mau lihat dari hanya ada 2. Kemudian C tersier. Kalau tersier cuma 1 ya, CH ini aja ya. Kemudian yang terakhir adalah kuaterner, juga ada 1, yaitu C yang ini aja, yang di tengah-tengah. Oke, nah ini posisi ini penting untuk tahu, karena nanti kalau semakin banyak kita ditanya cuman, oh C ini posisinya sebagai apa? Primer kah? Sekunder kah? Tersier kah? Kuaterner kah? Gitu. Jadi, oh lihat, oh C hanya ada 3, oh udah primer. C hanya ada 2, berarti apa? Sekunder. C hanya ada berapa? Hanya 1 misalkan. Ya udah, kalau C hanya 1 berarti tersier. C nggak ada hanya, berarti kuaterner. Begitu ya. Ini berkaitan dengan posisi dari si atom karbon itu sendiri. Yo, berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik hidrokarbon itu sendiri. Ya, kita lihat berdasarkan ikatannya. Oke, kalau berdasarkan ikatannya, coba dilihat yang pertama ya, itu ada C strip C. Ya, ikatan yang lainnya kadang nggak tuliskan. Itu artinya C yang awal, misalkan yang seperti ini pasti akan mengikat 3H. Oke, C yang ini mengikat 2H, C yang ini mengikat 3H. Ini nggak aku tuliskan ya, karena kita ingin memperlihatkan ikatannya saja. Artinya yang seperti ini nih, yang rangkapnya itu adalah tunggal, ikatannya tunggal, maka itu disebut sebagai gugus dari alkana. Ini penamaannya ya, penamaan dari berdasarkan ikatannya. Kemudian coba berikutnya, yang bawahnya itu bedanya adalah di sini adalah rangkapnya adalah 2, oke? Kemudian di sininya adalah 1. Nah, yang ini disebut sebagai alkena. Oke, kemudian yang bawahnya lagi ini adalah rangkap 3 ya. Ini 1. Ini disebut sebagai alkuna. Nah, ini adalah rantai karbon berdasarkan apa? Berdasarkan jenis ikatannya. Jadi ada 3 ya, ada alkana, alkena, dan alkuna. Oke, berikutnya karakteristik berdasarkan apa? Berdasarkan jenis rantainya. Berdasarkan jenis rantainya itu begini. Coba deh, kalau misalkan kita memperlihatkan ini, kita tuliskan CH3, CH2, CH2, CH3. Oke, antara ujung dengan ujung itu tidak menyambung. Nah, rantai yang seperti ini itu disebut sebagai rantai terbuka. Oke, kemudian kalau misalkan yang bawah, lihat ujungnya di mana? Nggak ada ya. Kalau ujungnya nggak ada di sini, ini bentuknya adalah siklo namanya, atau siklik ya, atau disebut sebagai rantai tertutup ya. Jadi rantai tertutup itu namanya siklik, rantai terbuka itu nanti namanya alifatik. Oke, berikutnya. Oke, nah kalau misalkan dia seperti ini, nah ini coba deh, ini khususun ya. Jadi kalau khususun bentuknya seperti ini ya, jadi setiap pojok itu mewakili ikatan yang sama. Ini itu adalah ikatan C dengan H gitu ya. Nanti lebih lanjutnya akan kita bahas di materinya, itu materi kelas 12, yaitu senyawa organik ya. Jadi ini itu disebut sebagai gugus aromatik, di mana rangkap 2-nya itu berselang-seling. Yang namanya aromatik, gugus aromatik itu secara sifatnya itu memiliki bau-bauan atau memiliki aroma, yaitu salah satu jenis rantainya ya. Oke, berikutnya. Oke, nah coba, Oke, berdasarkan jenis rantainya tadi kan lanjutnya. Nah, coba apa bedanya? Kalau ini ada yang disebut sebagai cabang, ya kan? Kalau ada cabangnya seperti ini, terus rantainya terbuka ya, berarti ini adalah terbuka dan bercabang, begitu ya. Kemudian berikutnya, coba kalau misalkan nah seperti ini sama, ini sikliknya, ini cabangnya, iya kan? Berarti ini disebut sebagai rantai tertutup dan bercabang atau siklo bercabang. Nah, ini adalah kalau kita lihat berdasarkan karakteristiknya, ada berdasarkan ikatannya, ada berdasarkan jenis rantainya ya. Jadi ada terbuka, ada tertutup, ada terbuka bercabang, dan ada tertutup dan bercabang. Kemudian ada yang namanya khususun tadi, yaitu aromatik. Berikutnya kita akan bicara tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum ke tata nama, kita harus tahu tuh nama dasar-dasar dulu ya, nama-nama dasar dari si alkana itu sendiri. Nah, nama-nama dasar ini biasanya berasal dari ya angka-angka Romawi ya. Jadi ini kita akan bicara tentang awalan-awalan yang berkaitan dengan alkana. Oke, kita misalkan kita mulai dari
1 ya alkananya. Lihat ya, kalau C-nya 1 alkana maka H-nya di sini ada 4. Oke. Nah, ini nanti kita tuliskan jadi CH4. Nah, C-nya 1 H-nya ada 4 ya. Nah, ini namanya apa? Kalau menurut penamaan Romawi ini namanya met ya, namanya met. Ana ini diambil dari gugus dari si alkana itu sendiri. Jadi ini dan ini itu diambil. Oke, jadi met itu menandakan dia adalah jumlah C-nya ada 1 gitu. Nah, supaya lebih gampang langsung digabungkan aja jadi metana. Nah, ini nanti yang kita perlu hafalkan ya. Jadi nama-nama dari si gugus induk dari alkana itu. Kemudian yang kedua, kalau jumlah C-nya ada 2. Oke, coba kalau C-nya 1 itu H-nya 4. Kalau C-nya 2, H-nya berapa ya? Kita hitung aja. C itu kan mengikat 4. 1, 2, 3, 1 C ke sini ya. Kemudian C mengikat 4 lagi. 1, 2, 3, 1 lagi ke sini kan. Nah, ini jumlah H-nya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga dituliskannya adalah menjadi C2, H6 gitu. C-nya 2, H-nya ada 6. Namanya siapa? Namanya adalah et, gitu kan? Karena gugus alkana jadi etana. Oke, jadi kalau C-nya 1 metana, kalau C-nya 2 namanya etana. Oke, berikutnya berarti karena kita bahas C-nya 1 sampai 10 kan, berarti berikutnya adalah C-nya 3 gitu. Kita hitung aja hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti C3 hanya 8 gitu kan. Namanya apa? Namanya adalah propana. Oke, coba deh kalau misalkan kita lihat antara metana, etana, dan propana, lihat selisihnya itu apa gitu kan. Dari CH4 ke C26 itu kan selisih C-nya 1, selisih H-nya adalah 2. Berarti setiap naik 1 tingkat jumlah C-nya, maka selisihnya sebenarnya adalah CH2. Coba dari etana ke propana, selisihnya apa? C-nya 1, H-nya 2. Gitu kan? Berarti kalau misalkan nanti propana gitu kan ke C yang keempat, berarti kan C4 H-nya berapa? Selisihnya tadi kan selisihnya CH2 kan? Selisihnya CH2, berarti di sini juga selisihnya CH2, yaitu jadinya nanti adalah C4H10 gitu kan. Berikutnya, sorry ya biar gak ganggu. Oke, lanjut. Nah, begini, ini tadi kakak tuliskan dari awal. Berarti kalau CH4 namanya metana, kalau C2 hanya etana, kalau C3 namanya propana, gitu kan? Kalau C-nya 4 namanya butana. Oke. Kemudian kalau C-nya 5 namanya pentana karena gugus alkana semuanya ya. Kalau C-nya 6 namanya heksana. C-nya 7H namanya heptana. C8 namanya oktana, kemudian 9 nonana, 10 dekana. Nah, ini adalah nama-nama dasar yang kita harus hafal benar-benar. Kenapa? Karena untuk penamaan itu pasti akan mengikuti aturan ini dasarnya. Ya, baik tadi ada alkana, ada alkena, alkuna, gitu kan? Yang membedakan hanya suku kata terakhirnya aja. Karena gugus inilah yang akan membuat ini akan lebih gampang. Itu adalah gugus-gugus ini cuma akhirannya aja yang membedakan. Oke, coba kakak ulang ya. Kalau C-nya 1 namanya metana, kalau C-nya 2 namanya etana, kalau C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, C-nya 5 pentana, C-nya 6 heksana, kemudian heptana, oktana, nonana, dekana, dekade gitu kan, 10 gitu ya. Oke, ini adalah tata nama dari alkana. Sekarang coba kalau misalkan kita sudah tahu ya kalau C10 H-nya 22 gitu kan. Nah, coba kalau misalkan ada C-nya 100 gitu. Kira-kira H-nya berapa gitu kan? Maka dari sini kita perlu tentukan rumusannya seperti apa gitu kan. Kita lihat aja selisih-selisihnya gitu kan. Contoh deh, misalkan kalau misalkan di sini kita tentukan anggap N misalkan. Ya kan? Misalkan N-nya itu adalah kita kasih angka 2 gitu kan. Maka H-nya ini berapa N gitu kan? 6. Ya kan? Berarti bisa jadi nanti misalkan N-nya 2N plus 2 gitu. Bisa juga kan? Misalkan 2 kali 2 berarti 4 tambah 2 jadi 6. Nah, perumusan itu harus bisa diterapkan di berikutnya. Berarti kalau bisa diterapkan berarti itu benar gitu kan. Misalkan tadi kakak bilang
Cn H2n plus 2. Coba kita terapkan di sini. Misalkan kalau 6 berarti H-nya berapa? Berarti kan N kali 2, berarti 12 tambah 2 berarti jadi 14. Nah, tadi kalau misalkan 100 berarti berapa? C100 berarti H-nya berapa? 100 kali 2, 200 tambah 2 berarti 202. Sehingga perumusan di sini nanti akan menjadi begini. Cn H2n plus 2, di mana N itu adalah jumlah dari atom karbonnya gitu. Jadi itu adalah perumusan secara umumnya untuk gugus dari si alkananya. Oke, ingat ya, Cn H2n plus 2 itu kalau misalkan ditanyanya adalah rantai karbonnya yang panjang, karena memungkinkan 100 itu karena rantai karbon itu sudah terhingga. Tadi kita sudah bicara tentang alkana. Nah, sekarang selain alkana ada yang satu lagi yang namanya gus alkil. Alkil ini adalah gus cabang. Tadi rantai karbon itu kan ada yang lurus bercabang. Nah, yang lurus itu bisa menggunakan alkana atau rantai induknya. Kemudian yang cabangnya itu adalah menggunakan aturan alkilnya atau gus cabang. Nah, alkil ini secara keilmuannya sama penamaannya, tinggal yang membedakan adalah gugus akhirnya aja atau suku kata terakhirnya. Karena dia alkil maka gugus akhirnya harus alkil gitu ya. Jadi coba nama-namanya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini CH3 Kak, jadi CH3 iya karena dia cabang maka ada satu yang akan menjadi induk sehingga H-nya pasti akan berkurang satu gitu kan. Namanya apa? Namanya jadi metil. Il ini mengikuti gugus dari si alkilnya. Oke. Jadi kalau misalkan C-nya 2 ya udah jadi etil. Kalau C-nya 3 jadi propil, kalau C-nya 4 jadi butil gitu kan. Nah, sekarang coba deh, ini kan ada di ya kan, ini sengaja kakak kosongkan, kalian bisa isi sebenarnya. Oke, kakak bantu beberapa ya. Jadi misalkan begini, coba kalau C-nya 1 hanya 3, C-nya 2 hanya 5, selisihnya gimana sih? Selisihnya berapa? C-nya 1 hanya 2, sama kan dengan yang tadi alkana kan? Jadi sebenarnya ya sama aja kalau selisih. Jadi kalau kayak gini ya tambahin aja C-nya 1, selisihnya 2 gitu kan. Berarti ini jadi berapa? Ya 15 gitu kan. Sehingga kita sudah ketemu kalau secara perumusan secara umum kita bisa tentukan sebenarnya. Kalau anggaplah misalkan jumlah C-nya itu kita anggap N gitu kan. Misalkan Cn anggaplah N-nya 2 gitu kan. Berarti 2N, berarti 2 kali 2 berarti 4, supaya 5 tambah 1. Iya kan? Berarti Cn H2n plus 1. Ya, di sini sudah ada nih Cn H2n plus 1. Kak, bedanya sama alkana apa? Kalau alkana plus 2, iya kan? Kalau alkil plus 1. Nah, ini kalau alkil biasanya tidak terlalu panjang gitu kan, karena dia cabang gitu kan. Nah, di sini nanti kamu bisa tuliskan sendiri ya sampai C10. Oke, begitu ya untuk pembahasan alkilnya. Selanjutnya kita akan bicara tentang aturan tata nama senyawa alkana. Tadi kita sudah bicara tentang aturan umumnya. Ya, ada alkana, kemudian ada alkil. Nah, sekarang aturan tata nama senyawa alkana. Ini langsung kakak ke contoh soalnya, kemudian nanti baru ke langkah-langkah penamaannya ya. Kakak tuliskan seperti ini ya. CH3, nulisnya udah bisa ya. CH2, CH2, CH3. Strip atasnya adalah CH3. Nah, ini nanti disebut sebagai cabang. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah penamaannya? Oke, jadi yang pertama langkah-langkahnya itu adalah kita harus tahu tentukan rantai induk. Kuncinya di rantai induk. Rantai induk itu apa? Rantai induk itu adalah rantai yang terpanjang, gitu ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3. Anggaplah rantai yang terpanjang ini. Ini kakak kasih kotakan supaya gampang. Oke, inilah rantai terpanjangnya. Oke. Kemudian kita kan diminta untuk menentukan rantai induk dan cabang. Di luar rantai induk, inilah yang disebut sebagai cabang. Berarti cabangnya yang ini ya. Ini dikotakin juga ini cabangnya. Oke, jadi di sini langkah pertama kita harus menentukan mana induk, mana cabang. Oke, langkah berikutnya adalah kita harus memberikan penomoran atom karbon. Kenapa? Karena karbon ini semuanya kan sama kan, sehingga kita kasih nomor. Nah, penomorannya itu mengikuti aturan di mana cabang berada di nomor yang terkecil gitu. Maksudnya gimana? Coba cabangnya ada di sini kan, terikat di rantai yang ini, sehingga ini itu
harus berada di nomor yang terkecil. Maksudnya misalkan kalau dikasih nomor dari sini berarti ini kan C nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tapi kalau dikasih nomor dari sini, nomor 1, nomor 2, di sini ketemunya nomor 3. Jadi itu yang tidak dipakai, yang dipakai nomor yang terkecil. Berarti ini ada di nomor 2. Begitu. Itu langkah keduanya. Kemudian langkah ketiganya adalah baru kita urutan pemberian namanya. Oke? Baru kita tentukan namanya ya. Nah, urutan pemberian nama itu yang dituliskan dulu adalah nama cabang. Nomor cabang. Nomor cabang itu mana? Ini kan cabangnya. Nomornya ini kan. Berarti kita tuliskan nomornya adalah nomor 2, kasih strip, gitu kan? Kemudian nama cabang. Nama cabang berarti ini kan. Nama cabang ngikutin aturan alkil. C-nya 1. Berarti apa C-nya 1? Oke, metil gitu ya. Berarti metil. Oke. Kemudian baru nama induk. Nama induknya adalah yang kakak kotakin. 1, 2, 3, 4. Jumlah C-nya ada 4. Oke, ngikutin aturan alkana ya. C-nya 4 tadi namanya apa? Namanya butana. Berarti ini 2 metil. Oke, butana. Nah, ini adalah nama dari struktur seperti ini, gitu. Gampang ya. Jadi pertama langkahnya kita ulang ya. Berarti langkahnya tentukan induk, tentukan cabang, beri nomor. Oke, di mana cabang harus berada di nomor yang terkecil. Setelah itu baru kasih nama. Urutannya adalah nomor dari cabang, cabangnya namanya apa, kemudian induknya namanya apa. Sehingga ketemu 2 metil butana. Yuk, lanjut. Berikutnya contoh soal kalau misalkan ketemu soal yang seperti ini. Iya kan? Langkahnya sama persis. Oke, ingat ya langkah pertamanya apa tadi? Oke, tentukan induknya. Induk rantai yang terpanjang. Kak, boleh lurus, boleh belok asalkan yang terpanjang. Cara tahu panjangnya bagaimana? Biasanya ujung dengan ujung itu adalah CH3, gitu kan? Kalau belum sampai ketemu itu berarti belum sampai ujung. Oke, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4. Dari atas 1, 2, 3, 4. Boleh juga, gitu kan? Karena sama-sama 4 kan? Nah, supaya gampang kita pakai yang lurus saja ya. Berarti induknya ini. Ini induk. Oke. Sudah. Sekarang di luar induk itu adalah cabang. Oke, berarti cabangnya sekarang ini dong. Ini juga di luar induk, berarti ini juga cabang. Nah, sekarang coba di luar induk cabangnya ada 2. Gitu kan? Nah, kalau ada cabangnya 2, terus lihat. Di sini CH3, di sini CH3, ini sama, gitu kan? Berarti kalau ada yang model seperti ini, kita gunakan aturan yang berikutnya, ya kan? Nah, apabila ada cabang yang sama, oke? Kalau misalkan samanya ada 2, nanti kita kasih awalan D. Oke, kalau cabangnya nanti ada yang sama tapi samanya ada 3, berarti kita kasih awalan 3. Kemudian kalau 4 berarti tetra. Nah, sekarang kan 2 nih. Ya kan, nanti penulisannya kasih kita awal. Oke. Kemudian berikutnya kita kasih nomor kan tadi. Nomornya di mana cabang harus di nomor yang terkecil. Oke, kalau kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti 2 dan 3. Dari sini 1, 2, 3, 4. 2 dan 3. Berarti kanan kiri sama aja. Bebas. Berarti boleh kanan, boleh kiri ya. 1, 2, 3, 4. Oke, sampai sini kita sudah tahu cabangnya ada di nomor berapa aja. Nah, sekarang langkahnya ya kita tuliskan kan. Langkah penulisannya begini. Kita tuliskan yang terkecil dulu, nomornya. Berarti nomornya adalah 2, karena 2 ya cabangnya ya. 3 kita tuliskan. Nah, cabang ini namanya adalah metil. Tapi metilnya ada 2 kan? Berarti kita kasih awalan D. Jadinya apa? Jadinya adalah di metil. Nah, bedanya di situ. Di metil induknya berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4. Induknya butan. Oke, perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di sini. Harus ada D-nya. Ini menandakan metilnya ada 2 dan sama. Yuk, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Ya, sengaja kakak kasih contoh soal yang lebih bervariatif supaya kita banyak cara kita menyelesaikan soal-soal hidrokarbon ya.
Oke, sekarang soalnya seperti ini. CH3, CH, atasnya ada CH3, CH2, CH, bawah CH2, CH3 dan CH3. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Aturannya sama persis, tinggal bagaimana trik untuk mencari ikatan induknya. Oke, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sampai sini udah selesai 5 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun ke bawah. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata rantai yang terpanjang itu adalah 6. Nah, sekarang kita kasih kurban dulu ya. Anggaplah yang terpanjang tadi 6 gini. Nah, oke, seri. Nah, sampai sini. Nah, di luar induk itu ada cabang. Cabangnya ada 2 nih. 1, 2. Oke, sama ya. Kita udah tentukan induk, kita udah tentukan cabang. Sekarang kita kasih nomor. Nomornya dari mana? Dari sini. Gak mungkin karena ini nanti ketemu nomor 3 ya. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah? Sudah tentukan nomornya, tinggal ditentukan apa namanya. Oke, sekarang namanya dari mana? Ya kita lihat dulu. Ini nomor 2, tulis ya. 2, ini nomor 4. Berarti 2,4. Oke, cabangnya sama ya. Berarti di, karena 2. Berarti di metil. Oke, induknya totalnya ada berapa? 6. Berarti hek. Nah, udah hafal semuanya lah, hek sana. Oke, jadi struktur seperti ini namanya apa? 2,4 dimetil heksana. Berikutnya kita latihan soal lagi ya. Ini tipe-tipe soal supaya nanti kita banyak pengayaan. Jadi sekarang aturan mainnya tetap sama. Kita harus cari rantai induknya. Nah, rantai induknya ini kita harus jeli ya. Coba kita lihat di sini ada CH3, C, CH2, cari CH, CH2, CH3. CH3 ini ada C2H5. Di sini ada C2H5. Oke, sekarang bagaimana kita menemukan rantai induknya? Oke, kita cari rantai yang terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari bawah 1, 2. C-nya ada 2, berarti hitung 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang terpanjang ketemunya di sini. Oke. Nah, kemudian kita kasih nomor. Nomornya dari mana? Coba lihat. Kalau dari sini ya, 1, 2, 3 ketemu cabang. Oke, lihat cabangnya apa nih? C2H5. Oke, etil ya namanya ya. Kalau dari sini 1, 2, 3. Sama-sama 3 nih. 3 dia baru ketemu cabang. Kalau dari sini 1, 2, 3 ketemu cabang, di sini 1, 2, 3 ketemu cabang. Oke, nah sekarang Kak sama-sama 3 nih, sama-sama ketemu cabang. Tapi lihat, kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, di sini cabangnya ada berapa? Ada ini, sama ada ini, ada 2 kan? Kalau dari sini 1, 2, 3 ketemu 1 cabang, meskipun cabangnya etil, berarti ini ada namanya aturan prioritas. Kalau misalkan ketemu cabang yang sama, maka nomor yang terkecil itu diambil kalau cabangnya banyak, sehingga kita pakai yang bawah. Sini apa sini? Sini ya. Berarti ini langsung ya, ini 1, 2, 1, 2, berarti di sini 3, 4, 5, 6. Oke? Nah, namanya bagaimana? Ya kita hitung 3. Ini 4. Siapa yang kita tuliskan dulu? Karena ini ada cabang yang etil, ini cabang yang metil. Dan aturan berikutnya yaitu aturan prioritas abjad. Kalau ada 2 cabang yang berbeda, metil sama etil, abjadnya alfabetisnya etil dulu ya. Berarti kita tuliskan etil meskipun nomornya gede. Oke, berarti tuliskan nomornya adalah 4 etil. Oke, kemudian 3,3. 3 ini juga nomor 3, berarti 3. Kemudian karena ada 2 berarti dimetil. Oke, induknya 6. Oke, 6 itu adalah sini ya. Jadi heksana. Oke, jadi ini namanya adalah 4 etil 3,3 dimetil heksana. Oke. Ya, memang agak panjang kalau yang ini supaya kita tahu ya. Jadi di sini poinnya tadi adalah
kalau misalkan ada dua cabang yang ternyata nomornya sama, satunya ada dua cabang, satunya ada satu cabang, yang diprioritaskan adalah yang dua cabang. Kemudian kalau ada alfabetis, ada dua cabang yang berbeda, itu diurutkan berdasarkan alfabetis. Nah, dari soal ini kita dapatkan itu, sehingga penamaannya adalah 4 etil dituliskan lebih dulu meskipun angkanya 4, di sini 33 gitu kan. Kemudian baru dituliskan nama metilnya, baru nama induknya. Oke, nah ini coba Fahmi lagi, kemudian kamu kerjakan ulang. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan melanjutkan ke tata nama alkena dan alkuna. Tadi kita sudah bicara tentang tata nama alkana, semuanya sudah bisa ya. Nah, tata nama alkena yang mau kita bahas ini dan tata nama alkuna langsung jadi satu, ini sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan aturan tata nama yang alkana. Sebagai dasarnya begini, untuk pembuatan tata nama aturannya sama persis, cuma nanti ada sedikit aja ya. Satu, kalau di sini coba ya, penamaan senyawa karbon kakak tuliskan nih, mengikuti tata nama alkana gitu kan. Tetapi yang menjadi pembeda adalah aturan prioritas penomorannya saja, gitu kan. Karena yang bedakan adalah di sini sekarang ada yang namanya rantai rangkap ya, atau rantai ganda. Ini rangkap 2, ini rangkap 3. Nah, inilah yang membedakannya. Oke, supaya lebih enak, kakak langsung ke contoh soalnya ya. Oke, coba kalau misalkan ada soal seperti ini. Oke, CH3, C, CH3, CH3, CH, CH2. Nah, coba biasanya di ujung itu kan CH3 kan? Karena di sini sekarang rangkapnya 2, maka ini tinggal hanya yang satu kan? Di sini yang biasanya CH2 hanya yang satu. Oke, aturan penamanya seperti apa? Sama persis. Oke, jadi pertama kita tentukan rantai induk. Kita ambil yang lurus saja, rantai induknya apa? Gini kan? Kemudian ini adalah sebagai cabang. Oke, nah sekarang biasanya kemarin yang tadi kan ngambilnya dari sini kan, dari cabang yang ini kan. Sekarang kita ngambilnya bukan dari ini, tapi aturan prioritas itu ngambilnya dari sini. Oke, ikatan menjadi prioritas. Ikatannya ada di sini kan. Oke, berarti nomornya dari sini sekarang 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Nah, penulisannya bagaimana sekarang? 3 ya, berarti 3 tulis yang bawah juga 3 sama, yaitu di metil. Nah, di sini perbedaannya. Oke, ini ada di nomor berapa ikatannya? 1, gitu kan? Maka dituliskan 1, gitu. Perbedaannya di sini penulisannya. Oke, 1, 2, 3, 4. 4 ya, 4 itu but. Oke, yang tadi but, karena ini gugus dari rangkap 2 itu alkena, jadi butena. Nah, ini bedanya. Oke, jadi namanya 3,3 dimetil 1 butena. Oke, di alkana nggak ada ini, gitu kan? Perbedaannya ada di sini sama ada di sini. Oke, lanjut ya. Contoh soal berikutnya, coba. Nah, agak lebih panjang dikit. Oke, iya langsung kelihatan dong. Ini rantainya ada di sini kan? Oke, kita hitung langsung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggaplah ini induknya, gitu kan? Oke. Kemudian cabangnya ada 2. Oke, hitungnya dari mana? Dari sini dong. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah sekarang coba kita tentukan namanya. Nomor 5 ya, berarti 5,5. 5,5 di metil. Oke, nomor 1. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu apa? Hek. Hek. Anggap dulu ya, berarti hek C. Oke, inilah perbedaannya. Bisa? Oke, coba 1, 2 kalian ulang. Kalian bisa ulang. Contoh soal berikutnya ya. Sengaja kakak kasih contoh soal yang bervariasi supaya lebih mudah untuk mengerjakannya nanti. Oke, sekarang ada soal seperti ini. Oke, caranya seperti apa? Langsung aja ya. 1, 2, 3, 4. Induknya ini. Oke. Terus nomornya dari mana? Sini ya. 1, 2, 3, 4. Ada di nomor 2, ada di nomor 3. Berarti namanya adalah 2,3 di metil.
Oke, 4. Berarti cabangnya nomor 1, rantai rangkapnya di nomor 1. 1 berarti but rangkap 2 ya. Butena. Udah, ini kalian udah bisa soalnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, coba sekarang soal berikutnya lihat rangkapnya. Rangkapnya rangkap 3 ya. Oke, itu sebagai patokannya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini induknya langsung kelihatan. Oke, berarti nomornya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cabangnya di nomor 4. Berarti 4,4, ingat ya, di metil. Oke, nomor 1 itu tetap sama. Oke, yang bedakan di sini ya. 5 itu apa? Pen. Pen. Nah, karena ini gus dari Alcuna, jadi pen to. Nah, oke, paham ya? Jadi yang bedakan apa ya? Ini jadi una karena rangkapnya 3. Kalau yang atas tadi adalah pena karena rangkapnya 2. Oke, paham? Coba kalian ulang. Selanjutnya, coba kalau model soal seperti ini bagaimana? Oke, coba ya, biasa rantai terpanjang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama aja ya. Tapi ingat, di sini ada C2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti rantai terpanjangnya ada di sini. Nah, kita lagi dulu. Oke, berarti ini cabang. Oke, hitungnya dari mana? Oke, dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Karena ada 2, kita hitung 2 di situ. Oke, namanya apa? 5 ya, berarti namanya 5,5 tetap ya, karena ini nomor 5, ini juga nomor 5. Oke, di metil. Oke, ada di nomor 1. Tulis induknya ada 7. Oke, 7 itu adalah hep. Ini ya, hep. Ingat, 2 berarti heptena. Oke, paham ya? 5,5 dimetil 1 heptena. Oke, ini untuk nama yang seperti ini. Jadi untuk penamaan seperti itu. Jadi langkah-langkahnya kalau ada rangkainya alkena atau alguna, lihat jelinya di sini. Oke, inilah patokannya, itu lebih mudah gitu. Kalau alkana patokannya ini, tapi alkena alguna patokannya di rangkapnya. Bagaimana kalau misalkan kita dikasih suatu nama, kemudian diminta menentukan strukturnya seperti apa? Oke, ini ada triknya. Kayak kasih gambaran triknya gimana. Model soalnya seperti ini. Buatlah struktur senyawa dari nama-nama berikut. Oke, namanya sekarang dikasih. Kamu diminta membuat strukturnya. 2-metil butana. Cara memperlihatnya bagaimana? Caranya begini. Kita ambil dari senyawa yang paling belakang, ya. Butana. Butana itu adalah C-nya 4. Kita tuliskan C-nya dulu. Oke. Begini. Karena butana, gitu kan? Satu semuanya, karena alkana kan berarti rantainya tunggal. Kemudian metil itu cabang, ada di nomor 2. Boleh di sini kan? Bebas. Kalau misalkan nggak ambil di sini berarti sini. Tidak? Sudah selesai semuanya, tinggal melengkapi haknya. Oke, berarti di sini haknya 3. Ini haknya 3, haknya 2, haknya 1, haknya 3. Oke, jadi inilah struktur dari 2-metil butana. Begitu, jadi ambil dari belakang, tulis, kemudian baru dilengkapkan. Oke, kemudian coba soal berikutnya. Nah, misalkan kayak ini agak lebih panjang ya. 3,4 dimetil 2 heksena. Ingat heksena. Hek itu berapa? Penta, hep berarti 6 ya. Ya 6 berarti 1. Ini kan ada di nomor 2 ya. Kita bisa langsung tuliskan. Nah, begini. Karena di nomor 2 kan, ini 1, ini 2. C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Kemudian cabangnya 3 dan 4. Kita sudah tahu. Oke? Cabangnya berarti di mana? Di sini kan? Karena ini nomor 2-nya di sini kan? Berarti ini cabangnya 3 dan 4, berarti ada di sini. Kamu boleh nulis di atasnya atau di bawahnya, bebas, sama aja. Sudah? Selesai, tinggal melengkapkan. Oke, berarti haknya ada 3, haknya ada 2, haknya ada
1 gitu ya. Ini 1 2 3 4 udah gak ada berarti ya. Berarti di sini ada 3. Di sini haknya ada 3. 1 2 3 berarti tinggal 1. Di sini masih ada 3. Oke, jadi ini adalah struktur dari 3,4 dimetil 2 heksena. Ya, jadi kalau ada nama diminta suatu senyawa, ya kita tinggal ambil belakang, ke depan, lengkapkan. Begitu triknya. Oke, kita kembali ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3 ya. Dikasih nama untuk suatu senyawa seperti apa? Nah, ini agak panjang. 3 etil, 3 metil, 1 heksena. Langkahnya sama. Kita ambil dari heksenanya dulu ya. Heksena. Ada nomor 1, ena, berarti rangkap 2. Berarti gini. Nah, lanjutnya tinggal C-nya ada berapa sih kira-kira kalau heksena? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian di nomor 3-nya ada etil. Ambilnya jelas dari sini dong. 1, 2, 3, berarti di sini ada etil. Oke, langsung kita tuliskan. Etil itu C-nya 2. Kemudian metilnya ada 3, berarti di sini ya. Berarti ini C-nya ada di sini. Udah? Nah, sekarang kita tinggal lengkapkan haknya. Oke, lengkapkan haknya berarti 3. Lengkapkan haknya 2. Lengkapkan haknya 2. Gak ada ya. Di sini 3. Di sini C2. Berarti C2 itu haknya 5. 1, 2, 3 berarti tinggal 1, 1, 2. Di sini tinggal 2. Oke, jadi ini adalah nama dari 3 etil, 3 metil, 1 heksena. Oke. Selanjutnya ya, ke soal berikutnya. Nah, sekarang 3 metil, 1 pentuna. Sorry, ini metil ya. Nah, sekarang coba deh, kalau misalkan 3 metil 1 pentuna, ingat una. Ya, una itu berarti rangkap 3 ya. Pen itu 5, berarti 1. Rangkap 3-nya ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3 berarti di sini. Oke, nah sekarang ini tinggal dilengkapkan aja. 3, 3, berapa? 2, 1, perlu nggak? Udah ya, ini tinggal 1. Ya, jadi 3 metil 1 pentuna begini penyusun senyawanya. Oke, mudah ya. Jadi kalau untuk membuat suatu senyawa dari nama itu jauh lebih gampang. Ingat triknya, ngambil dari belakang baru ke depan. Nah, kita sudah selesaikan untuk pembahasan ini semuanya. Jadi kita sudah dapat materi yaitu khasan atom karbon dan karakteristiknya, kemudian aturan tata nama dari hidrokarbon. Oke, nah dari materi-materi ini mungkin nanti kalian bisa catat ulang, kemudian kalian bisa pahami lagi. Kalian bisa pause, kalian bisa play, kalian bisa pause, play untuk ulang-ulang materi. Oke, itu dari 2 subbab. Untuk 3 subbab berikutnya kalian nantikan video yang nantinya akan kakak buat. Baik adik-adik semuanya, 2 dari 5 materi hidrokarbon sudah kita selesaikan. Oke, itu aja dari kakak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke?